wabarakatuh. Di sini saya Zulaika Awalian, nomor 50612825016, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah hasil perikanan. Oke. Di sini saya mengambil tentang pemanfaatan limbah sisik ikan kakap merah menjadi keripik sisik ikan kakap. Oke, sebelum itu di sini bakal dijelasin apa sih limbah hasil perikanan itu. Nah, limbah hasil perikanan itu dapat disimpulkan yaitu hasil sisa selama proses produksi yang dianggap tidak dapat diolah lebih lanjut. Misalnya seperti kepala ikan, sisik ikan, jeroan, tulang, dan lain-lain. Nah, mengapa di sini saya ambil ikan kakap merah? Nah, kebetulan juga pemanfaatan keripik sisik ikan kakap merah ini saya ambil dari sebuah jurnal. Nah, ikan kakap merah itu sendiri memiliki nama latin depannya Luthjanus, termasuk ke dalam family Luthjanidae, yang hampir bisa ditemui di semua wilayah di Indonesia. Namun, ikan kakap merah juga akan menghasilkan berbagai limbah sebagai hasil samping proses produksinya, baik dari limbah cair maupun limbah padat. Nah, di sini sisik ikan kakap merah didiversifikasi produk olahan dari limbah ikan, yakni sisiknya akan diolah menjadi keripik. Biasanya kan keripik itu dari kulit ikan menjadi keripik kulit ikan. Nah, di sini diversifikasikan menjadi produk olahan menjadi keripik sisik ikan kakap. Nah, biasanya sisik ikan itu sendiri diolah menjadi aksesoris, bahan kerajinan seperti bros, hiasan, sanggul, terus ada hiasan dinding, kap lampu, bahkan tepung ikan sebagai tambahan pakan ternak. Nah, keripik ini sendiri merupakan sejenis makanan ringan. Biasanya itu berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Nah, di sini keripik dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada cara penggorengan, yang kedua bahan dasarnya, yang ketiga rasa. Nah, keripik yang digoreng dengan menggunakan kuali atau wajan dan dengan menggunakan vacuum fryer itu sangat berbeda. Terus yang kedua, bahan dasarnya biasanya keripik dari bahan nabati. Nah, ini perbedaannya bahan dasarnya dari sisik ikan. Nah, yang ketiga yaitu rasa. Keripik biasanya manis, asin, gurih, asam, pedas, dan paduan rasa lainnya. Selanjutnya, prosedur dari pembuatan keripik sisik ikan kakap. Nah, sebenarnya di dalam jurnal dijelaskan ada 3 eksperimen yang dilakukan. Tetapi eksperimen yang terakhir, eksperimen yang ketiga yang diambil dan dianggap lebih baik. Nah, dari beberapa eksperimen 1 dan 2 itu digabungkan di dalam eksperimen 3, yaitu prosedurnya yang pertama itu pencucian. Pencucian 1 itu sisik ikan kakap dicuci dengan menggunakan air bersih sehingga kotoran-kotorannya melekat gelang. Selanjutnya, dilakukan perendaman 1. Sisik ikan kakap yang telah bersih direndam dengan air jeruk nipis selama 1 jam. Yang ketiga, penghalusan bumbu. Yaitu bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Dibersihkan kulitnya, kemudian dicampur dengan ketumbar dan merica. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya pencucian kedua, cuci kembali sisik ikan kakap yang telah direndam air jeruk nipis dengan air bersih dan tiriskan. Perendaman kedua, rendam sisik ikan kakap setelah diiris dengan setengah bagian bumbu yang telah dihaluskan selama 3 jam agar bumbu tercampur merata. Selanjutnya, setelah dilakukan pencucian kedua, dilakukan pengukusan. Kukus ikan kakap yang telah direndam dengan setengah bumbu selama 1 jam, kemudian tiriskan. Setelah dikukus, dilakukan perendaman yang ketiga kali. Campur setengah bagian sisa bumbu halus pada sisik ikan kakap, tambahan maizena,
terigu aduk, kemudian tambahkan telur aduk kembali dan setelah tercampur rata didiamkan kurang lebih selama 1 jam. Selanjutnya, dilakukan penggorengan. Goreng sisik ikan kakap sampai berwarna kecoklatan dan tiriskan. Nah, untuk kriteria keripik yang baik dapat dilihat dari bentuknya yang utuh, tipis, dan dapat tahan dalam waktu yang lama. Jika dilihat dari teksturnya, keripik yang baik jika digigit akan renyah, tidak keras, tidak lembek, dan tidak mudah hancur. Dari segi rasanya pun enak, gurih, manis, dan tidak mengeluarkan aroma tidak sedap lainnya. Nah, dari hasil keripik sisik ikan kakap merah dari sebuah jurnal tersebut, sisik ikan kakap merah dapat diolah menjadi keripik dengan hasil rasa yang gurih, aroma yang khas ikan, warna yang menarik, dan tekstur yang renyah. Ini merupakan alur dari pembuatannya. Oke, selain itu, dari sebuah jurnal tersebut disarankan bahwa perlu adanya uji kelayakan dari Kelembagaan Kesehatan untuk menjamin mutu dan kualitas produk olahan dari sisik ikan kakap merah. Terus, perlu adanya uji laboratorium lebih lanjut mengenai kandungan gizi produk, perlunya dikembangkan penelitian lebih lanjut atas daya ketahanan produk, dan yang terakhir, perlu adanya hak paten untuk produk yang dihasilkan. Terima kasih.